Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, seperti COVID-19. Pandemi dapat dilawan oleh teknologi yang kini melaju dengan cepat. Tapi bagaimana jika suatu pandemi terjadi di saat di mana teknologi belum berkembang? Penasaran? Mari kita bahas di Another Side. Wabah hitam di Eropa, sejarah dan dampaknya. Pada tahun 1348, Black Death tiba di pantai Eropa. Pada tahun 1350, 2 tahun kemudian, wabah ini sempat mereda, dengan hasil seperempat hingga setengah dari populasi Eropa tumbang. Ketika wabah itu dirumorkan hilang, dan mereka pun berbahagia. Naas, kebahagiaan mereka hanya bersifat sementara. Pada tahun 1362, 1368, dan 1381, wabah ini melanda lagi. Wabah ini menyerang dengan cepat dan hebat. Orang yang baru saja sakit beberapa hari, kemudian mati secara mendadak. Bahkan tulisan pada saat itu pun berbunyi, seseorang yang sehat pada suatu hari, pada hari berikutnya sudah mati di bawah ke liang kubur. Tulis Carmel Jean de Fanet dalam karya tulis Prancis pada abad ke-14. Jean menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dampak penyakit ini di utara Prancis, bahkan di Normandia. Negara itu kehilangan 70 hingga 80% dari populasi. Italia juga terpukul parah. Pengarang bernama Boccaccio menceritakan bagaimana warga kota menggali liang kubur besar untuk setiap pemakaman. Mereka juga menumpuk ratusan mayat sekaligus. Menumpuk mereka seperti barang dagangan di atas kapal dan membuangnya di suatu pulau yang saat ini kita kenal sebagai Pulau Poveglia. Perdagangan sebagai pemicu. Stabilitas yang berkembang di Eropa pada akhir abad pertengahan memungkinkan perdagangan luas antara timur dan barat, serta dalam Eropa sendiri. Kota-kota Italia seperti Venesia dan Genoa memiliki pelabuhan perdagangan besar di Laut Tengah dan Laut Hitam, membuat kota-kota ini menjadi pusat perdagangan. Sebagian besar sejarawan saat ini setuju bahwa wabah ini kemungkinan besar menyebar melalui rute perdagangan melalui parasit yang dibawa oleh tikus. Bakteri tersebut kemungkinan terbawa dalam perjalanan dari Cina ke pantai barat laut, Laut Kaspia, bagian dari Kekaisaran Mongol. Pada musim semi 1346, kelompok pedagang Italia berangkat dari kota Kava menuju Genoa, sekarang Feodosia di Ukraina. Kemungkinan mereka membawa penyakit ini ke barat. Tikus yang membawa kutu terinfeksi naik kapal menuju Konstantinopel. Wabah ini menyebar ke Afrika Utara dan Timur Tengah dengan konsekuensi mengerikan. Pada musim gugur 1347, wabah ini mencapai pelabuhan Prancis di Marseille dan berkembang ke utara dan barat. Pada awal November, kota-kota di negara Italia seperti Pisa, Genoa, dan Venesia, serta kota pusat perdagangan di Eropa sudah terkena dampaknya. Penganiayaan. Fanatisme religi berkembang terutama di Eropa karena Black Death. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan peziarah. Mereka mengira bahwa dengan melakukan itu akan membantu mengatasi masalah wabah. Pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang memiliki kelainan kulit atau memiliki jerawat yang parah biasanya dianggap sebagai biang kerok dari wabah ini dan akan dikucilkan. Karena para dokter pada abad ke-14 kehabisan ide untuk menjelaskan mengenai penyebabnya. Mereka menghasut masyarakat Eropa untuk mulai mengubah sudut pandang mereka menjadikan wabah tersebut adalah salah satu bukti kemarahan Tuhan atas mereka. Pemerintahan di Eropa pada saat itu tidak dapat menyelesaikan masalah karena mereka juga tidak tahu mengenai penyebab dan cara penyebarannya. Mekanisme penyebaran wabah pada abad ke-14 tidak dimengerti oleh orang-orang banyak pada saat itu. Bahkan orang-orang kemudian menyalahkan Tuhan atas kejadian ini, dan juga doktrin bahwa para orang Yahudi lah pemicu utamanya. Bahwa Tuhan membenci orang-orang Yahudi dan mereka ikut terbawa dalam kemarahannya. Ada banyak serangan terhadap masyarakat Yahudi. Pada bulan Agustus 1349, komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne dimusnahkan. Sebelum itu, pada bulan Februari, penduduk Strasbourg membunuh 2.000 penduduk Yahudi untuk alasan yang sama. Hingga pada tahun 1351, 60 komunitas besar dan 150 komunitas kecil Yahudi telah dimusnahkan. Kehilangan norma dan sosialisasi masyarakat. Giovanni Boccaccio, seorang penulis asal Italia, hidup melalui wabah yang melanda kota Florence pada tahun 1348. Pengalaman ini menjadi referensi untuk menulis The Decameron, kisah 7 pria dan 3 wanita yang melarikan diri dari wabah penyakit. Cerita Giovanni ini sangat menggambarkan keadaan abad pertengahan waktu itu di Eropa.
Masing-masing warga menghindari warga lain. Hampir tak ada tetangga yang saling berhubungan. Saudara hampir tak pernah mengunjungi satu sama lain. Wabah penyakit ini begitu menyeramkan dan membawa teror yang tak dapat dibayangkan. Bahkan menyebabkan ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah. Seolah-olah mereka tidak memiliki anak. Banyak pria dan wanita jatuh sakit, dibiarkan tanpa perawatan apapun. Meskipun banyak yang mencoba membayar dengan upah tinggi, tetapi tidak ada yang berani untuk merawat. Nasib yang sangat menyedihkan menimpa kalangan kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan, dan mengharapkan keselamatan. Seakan harapan mereka tidak terjawab. Jutaan orang mati di kalangan bawah karena mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua yang terkena wabah penyakit dipastikan akan meninggal. Banyak yang kemudian mengakhiri hidupnya sendiri di jalanan atau meninggal di rumah-rumah mereka yang akhirnya ditemukan oleh tetangga mereka yang mencium bau mayat busuk. Hanya sedikit orang yang peduli, yang digerakkan oleh amal agama untuk menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Dengan bantuan porter, mereka membawa mayat yang terkena wabah penyakit itu keluar dari rumahnya dan menguburkannya. Orang-orang itu dikenal sebagai Plague Doctor. Plague Doctor. Plague Doctor memiliki peran penting dalam Black Death. Mereka mudah sekali dikenali dari penampilan unik dan menyeramkan mereka. Umumnya, mereka menggunakan jubah panjang berwarna gelap yang terbuat dari kain yang dilapisi lilin, yang berfungsi sebagai penghalang pelindung terhadap cairan tubuh. Jubah ini seringkali mencapai tanah dan disertai dengan sarung tangan, topi bertepi lebar, dan masker berbentuk paruh burung. Memiliki 2 lubang hidung kecil, memungkinkan dokter untuk bernafas. Paruh tersebut sering diisi dengan zat wangi atau berbau tajam seperti rempah-rempah, bumbu, atau bunga kering. Dipercayai bahwa bahan-bahan aromatik ini akan membersihkan udara dan melindungi dokter dari miasma atau udara buruk, yang diyakini menjadi penyebab penyakit. Pada masa wabah, pemahaman tentang kedokteran terbatas, dan pengobatan seringkali didasarkan pada tahayul dan coba-coba. Dokter wabah akan memberikan berbagai cara seperti pembuangan darah, memberikan ramuan herbal, dan bahkan memberikan sayuran pada pasien untuk mengobati mereka yang terinfeksi. Sayangnya, metode-metode ini sebagian besar tidak efektif melawan wabah. Meskipun metode mereka mungkin terlihat kasar, menyeramkan, dan bahkan lucu menurut standar modern. Dokter wabah mencoba menavigasi epidemi mematikan dengan sepenuh hati, meskipun pengetahuan dan sumber daya yang terbatas yang tersedia pada waktu itu. Nggak kayak sekarang, baru ngeluarin kartu BPJS, udah dijutekin. Gimana menurut kalian tentang wabah ini? Jadi dejavu nggak sih? 2020-2021. Menurut kalian kondisi mana yang lebih buruk? Saat itu atau saat yang pernah kita alami? Boleh komen di bawah. Buat kalian juga yang ingin berdiskusi lebih lanjut ataupun punya masukan mengenai cerita-cerita lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusi dan membahas hal yang lain. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.